Oke, ini lanjutan video tadi ya. Video tadi ternyata eh, langsung terstop karena penyimpanan internal HP saya udah penuh. Jadi saya upload dulu yang part pertama. Sekarang ini part keduanya. Tadi sampai di manajemen ya. Manajemen salah ketika manajemen ini tidak punya plan yang jelas untuk musim ini terutama ya, karena musim ini karena juga padat ya, pandemi masih melanda, jadi manajemen tuh nggak punya plan yang jelas, pemain mana yang mau dipertahankan, pemain mana yang mau dijual, dan pemain mana yang mau dibeli. Nah, jadi saya rasa kurangnya manajemen di Madrid ya seperti itu, tidak ada plan yang jelas, tidak ada sasaran pokok yang dituju, mana pemain yang seharusnya mau di stay, mau dipertahankan, mau dibeli, sama mau dijual. Dari sisi manajemen udah kita bahas. Presiden ya, kita harus akui bahwa Perez memang selalu ingin berburu pemain bintang, apalagi kemarin sampai dia buat kompetisi ESL itu karena dia ingin, ya setidaknya dia itu pengen me, apalah me, melihat pemain-pemain bintang itu selalu main di tiap-tiap match gitu, di tiap minggu. Jadi dia apalagi Madrid rencananya pengen beli Mbappe juga kan sama Haaland, dan itu salah satu rencana si Perez memang. Nah, uh, Perez salah ya ketika dia tidak tegas sama pemainnya dan tidak tegas juga pelatih. Dan Perez harusnya dia itu memberikan full kekuasaan kepada pelatih supaya pelatih ini bisa mencari pemain yang diinginkan. Nah, yang saya lihat kenapa Zidane itu cabut dari Madrid ya karena dia tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan. Dia inginkan pemain ini, tapi yang datangnya pemain ini gitu. Nah, dan juga Perez belum siap. Ternyata memang dia dilihat-lihat dalam beberapa tahun terakhir Perez belum siap dengan pemain-pemain muda. Makanya itu pemain-pemain muda banyak yang cabut. Llorente lah, Theo, Hakimi, Sergio Reguilon kemarin juga dijual ke Spurs. Dan Perez memang cita-citanya memang ya ingin membentuk skuad bintang di era Madrid, tapi ya dengan kondisi kondisi pandemi sekarang bagaimana dia mau menciptakan Los Galacticos gitu kan. Nah, terus yang terakhir ada pelatih fisik. Nah, ini yang paling disorot selama musim ini. Pelatih fisik itu asli memang memang harus dipertanyakan kenapa pemain-pemain yang jarang-jarang cedera kayak Ramos, kayak Vasquez itu bisa cedera panjang gitu. Nah, itu harus menurut saya memang harus diganti pelatih fisiknya. Dan kabarnya sih si Madrid ini mau ngambil lagi si Pintus dari Inter. Cuman nggak tahu bisa apa nggak, soalnya Pintus ini sama Zidane pun udah retak hubungannya. Jadi dari pelatih fisik sih saya rasa harus diganti, apalagi Sanitas itu asli lah, pemain-pemain udah cedera bisa cedera lagi sama mereka. Ya pokoknya itu sih yang mau saya sorot. Dan sekarang kita bahas squad Madrid musim depan. Menurut saya nih ya, ada beberapa pemain pinjaman yang balik, ada beberapa pemain yang dirumorkan akan datang ke Madrid. Kita bahas dari lini per lini dulu. Dari lini belakang, kiper Courtois jelas musim depan jadi kiper utama. Nah, kiper keduanya kan Andriy Lunin sama Diego Altuve yang dari Castilla tuh. Nah, menurut saya untuk dua kiper backup ini salah satunya memang harus ada yang di loan, jangan dijual karena mereka masih muda kali lah. Terutama si Lunin tuh. Lunin itu menurut saya loan, pinjam ke sesama tim La Liga. Untuk si Altuve itu baru jadi kiper backup musim depan. Ini opini saya. Kalau si Altuve yang di loan ke tim La Liga musim depan, terus si Lunin dipertahankan nggak apa-apa. Tapi salah satu di antara Lunin sama Altuve ini harus di loan karena nggak bisa mereka berdua di Madrid selama jadi backup Courtois itu susah. Ya kecuali kalau misalnya Courtois cedera atau akumulasi ya, mungkin bisa aja mereka berdua main. Tapi menurut saya lebih besar kemungkinan si Lunin yang bakal di loan ketimbang Altuve. Oke, dari kiper udah. Sekarang kita ke posisi kita bahas back kiri dulu. Back kiri ada Mendy, Miguel Gutierrez pemain akademi, sama Marcelo. Menurut saya Marcelo out karena permainannya udah nggak kayak dulu lagi. Permainan Marcelo murni udah menurun.
permainan Marcelo itu udah murni dan menurun, jadi sebaiknya dia out aja, karena kontraknya juga masih ada setahun lagi, jadi dia kalau dijual paling bisa lah agak 20-25 juta euro. Terus Mendy stay, si Miguel Gutierrez itu pemain dari Castilla dipromosikan ke tim utama musim depan untuk backupnya si Mendy. Back tengah Ramos, Varane, Eder Militao, Nacho. Oke, Ramos, saya jujur masih pingin lihat Ramos main di Madrid, mau setahun atau 2 tahun lagi nggak masalah, pokoknya dia stay. Untuk Varane, jujur saya lihat kemarin lawan Villarreal ya cukup kecewa dengan permainannya, jadi lebih baik Varane out, mumpung masih ada value-nya, masih ada nilainya. Kabarnya kan MU mau beli dia tuh ya, mungkin Madrid juga udah menetapkan harga atau harga, kalau nggak salah harganya 70 juta euro. Mungkin ya bisa lah tuh MU beli dia sekalian nanti. Kalau misalnya MU mau beli pemain lain juga nggak apa-apa, tapi kalau kalau Varane bagi saya jual. Eder Militao stay, Nacho stay. Kenapa dua pemain ini harus stay ya? Karena backupnya Ramos musim depan. Terus kalau misalnya Varane cabut, berarti Jesus Vallejo yang dari Granada itu harus balik. Kalaupun dia nggak balik ya berarti dia harus dijual ke klub lain. Itu aja sih. Tapi Madrid asli harus praktis harus datengin back 1 atau 2 lah musim depan. Kalau kalau opsi dari saya ya si Pau Torres yang dari Villarreal atau Jules Koundé yang dari Sevilla, itu bagus juga tuh. Apalagi dua-duanya kan dipanggil sama Spanyol sama Perancis kan untuk Euro 2020. Oke, dari back tengah itu. Back kanan Carvajal, Lucas Vázquez, Odriozola. Nah, kalau seandainya Carvajal masih cedera panjang, misalnya masih belum dalam performa terbaiknya, lebih baik Odriozola stay. Tapi kalau misalnya Carvajal udah bagus gitu kan, udah nggak cedera lagi, itu lebih baik Odriozola dijual, backupnya si Vázquez saja. Karena Odriozola ini ya sebenarnya bagus, cuman ya itu dia kurang dapat menit bermain dari si Zidane, dan itu yang membuat si Zidane juga nggak ngelirik dia kemarin pas di musim kedua Odriozola di Madrid. Terus back kanan berarti Odriozola out ketika Carvajal udah menurun performanya. Kalau misalnya Odriozola stay ya mungkin Carvajal belum menemukan performa terbaiknya. Nah, kita ke tengah. Di tengah ini banyak nih. Tengah itu ada Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco, sama Odegaard. Nah, dari 6 ini kemungkinan besar yang bakal cabut tuh Isco. Isco tuh bakalan cabut, KCM tetap bertahan, Valverde tetap bertahan. Nah, Odegaard harus balik ke squad, harus balik karena kreatif midfielder di Madrid bisa dibilang berkurang, apalagi Isco udah cabut, jadi Odegaard masuk. Terus promosikan Antonio Blanco ke squad. Antonio Blanco ini kan DM kan, jadi dia bisa jadi backupnya Casemiro musim depan. Terus promosikan juga kalau bisa Sergio Arribas yang kidal itu, yang pemain Castilla, karena itu visi bermainnya bagus. Tetapi tetap di backup sama KCM lah, karena KCM kan memang udah berpengalaman kan, udah bertahun-tahun juga berduet, jadi mereka lah yang nanti membimbing si Arribas, si Blanco ini jadi ke tim senior. Di tengah itu mungkin Isco yang cabut. Tapi kalau misalnya Madrid mau beli pemain tengah ya susah juga. Ada rumornya kemarin mau beli Aouar lah, mau beli Camavinga lah. Ya kalau bisa jangan lah. Ini duitnya invest buat beli pemain yang lebih penting aja. Oke, dari Oh ya lupa, Ceballos balik lagi ke Madrid ya. Kalau bagi saya sih Ceballos kalau masih nggak dapat tempat juga mending dijual aja. Karena bisa dibilang Ceballos ini kan umurnya masih muda, terus value-nya masih ada, kontraknya juga masih ada 2 tahun lagi kalau nggak salah ya. Jadi mumpung masih ada value-nya mending dia dijual kalau misalnya nggak dapat tempat. Nah, kita ke sektor penyerang. Nah, ini yang vital nih. Benzema musim ini mencetak 30 gol seorang diri. Tahu siapa top skor kedua Madrid musim ini? Casemiro 7 gol. Vinicius berapa tahu? 4 gol cuman. Nah, ini yang parah. Itu 4 gol itu gabungan dari gol Asensio, Hazard sama Rodrigo. Nah, ini yang perlu disorot nih dari lini serang.
bagi saya untuk sektor kiri ya, Vinicius sama Hazard. Nah, ada kemarin saya baca di berita itu Hazard mau pergi dari Madrid karena dia udah tahu Madrid mau beli Mbappe. Jadi kalau misalnya Hazard out, karena Hazard ini kontraknya masih panjang nih sampai 2025. Jadi value-nya itu masih ada, cuman turun. Nggak mungkin ada yang mau beli dia 60-70 juta. Paling dia tuh harganya praktis di kisaran 40 sampai 50 jutaan lah. Jadi nanti ketika dia dijual, ya semoga Madrid beli Kylian Mbappe. Karena di winger kiri kan Mbappe kan di PSG juga main di posisi itu. Jadi Madrid ini kurang punya winger yang bisa nusuk. Nah, itu intinya. Karena sekarang nih winger Madrid kerjaannya cuma crossing doang, apalagi Vinicius nge-skill doang kan. Nah, jadi di sektor kiri itu Madrid harus beli Mbappe. Kalau Vinicius saya rasa jangan dijual. Dia tuh masih terlalu muda, 20 tahun kan. Nah, kalau memang dia mau di loan ya silahkan. Nah, siapa backupnya kalau misalnya Mbappe nggak jadi ke Madrid musim depan, ya berarti Hazard stay. Kalau misalnya Mbappe musim depan di squad, ya berarti antara Vini atau Hazard kan mungkin bisa out. Tapi saya lebih kemungkinan si Hazard sih yang out, karena kontribusinya di tim ya juga minim gitu kan. Dan bisa dibilang juga angin-anginan juga musim ini gitu. Oke, winger kiri itu. Winger kanan nih yang banyak nih, Kubo, Brahim, Rodrigo, Asensio. Bagi saya sih Brahim sama Kubo nih yang berat. Brahim nih di Milan bagus, cuman nanti kalau skor utama dia pasti bakal tersisihkan lagi. Jadi saya masih pingin lihat Brahim sukses di Madrid. Tapi kalau misalnya nggak dapat squad, dia di loan aja lagi. Sama Kubo juga, karena mereka masih terlalu muda. Asensio sama Rodrigo tetap dipertahankan. Nah, di penyerang Benzema, Jovic, Mayoral, Mariano. Kalau saya boleh bilang sih, Mayoral sama Mariano fix dijual. Terus si Jovic pertahankan musim depan sama Benzema. Dah itu aja. Oh iya, satu lagi saya lupa, Gareth Bale menurut saya kalau dia masih ada Zidane, mending Bale out. Tapi kalau misalnya Zidane ganti, mending Bale dipertahankan, karena Bale jauh lebih bagus daripada Rodrigo sama Asensio. Tapi Rodrigo sama Asensio jangan dijual, karena mereka bisa dibilang masih bagus lah, terutama si Asensio ya, karena dia masih belum dapat feel bermainnya, apalagi dia setelah setahun cedera ACL. Oke, itu gambaran squad Madrid musim depan. Nanti saya bahas lebih mendalam lagi. Kali ini itu aja dulu. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching.